Halo leaders, kembali lagi di Leaders Talk. Kali ini bersama saya, Gozali Imam Negoro, salah satu menti dari Mentoring Leaders Batch 2 dan juga alumni dari IPB University Angkatan 51. Kali ini kita kedatangan seorang leader di bidang peternakan. Beliau merupakan seorang ketua Perhimpunan Peternak Muda Indonesia atau Perpami dan juga owner serta founder dari PT Waluya Wijaya Farm. Beliau masih muda, tampan, pekerja keras. Tapi mohon maaf untuk para wanita, perlu dicatat bahwa beliau sudah menikah. Jangan kecewa. Kita sambut Kang Septian Jasiah Wijaya atau yang biasa kita panggil dengan Kang Tian. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kang? Di tengah-tengah penghujung pandemi, insya Allah penghujung pandemi, masih sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun sudah jadi alumni ya. Sudah jadi alumni. COVID. Kalau misalkan strata tuh udah berapa berapa nih alumni COVID-nya? Kan ada yang S1 1 kali kena, S2 2 kali kena, S3 3 kali kena. S2 kayaknya S2 nih. S2 sudah 2 kali kena. Sudah cukup puas lah ya, sudah kena dengan COVID ini ya. Cukup puas dan cukup melelahkan ya. Aduh. Dari segi apa namanya? Ekonomi juga terdampak nggak, Kang? Kira-kira kan pengusaha nih. Lumayan. Jadi semua mungkin sama ya, semua bidang usaha cukup berat ya 2 tahun terakhir ini. Nah, jadi cukup mengagetkan lah. Nah, di luar dari prediksi kita semua ya, sehebat apapun jadi pengusaha, tapi akhirnya jadi pengalaman yang sangat luar biasa COVID ini ya buat kita yang usaha. Jadi selain kena di kesehatan juga ekonomi ya sedikit tergoncang ya, Kang? Ya, lumayan dari distribusi produk gitu ya, terus dari lingkungan gitu kan, akhirnya ngaruh juga ke ekonomi kita gitu. Oke, baik Kang. Sebelumnya nih, supaya teman-teman yang menonton ini jauh lebih kenal Kang Tian, bisa nggak memperkenalkan lebih luas lagi mengenai Kang Tian, dari mulai mungkin lahir di mana, terus sekarang usahanya apa dan sebagaimana macamnya. Boleh Kang? Oke, ya, perkenalkan nama saya Septian Jasiah Wijaya, biasa dipanggil Tian. Saya kelahiran Jakarta 16 September 1993, jadi nggak begitu jauh lah ya. Saya juga alumni dari Sekolah Vokasi Angkatan 48, Teknologi dan Manajemen Ternak. Jadi teman-teman biasa sebutnya TMK ya kalau di mana? Kalau di Sekolah Vokasi. Nah, kalau story saya sih sudah mulai usaha itu dari 2009 ya, mulai beternak mungkin SMA. Belum bisa dibilang peternak lah, masih jualan-jualan lah dulu ya, dagang lah. Jadi jualan hewan kurban, terus coba buat melihara sendiri gitu. Itu mulai dari 2009 sampai saat ini. Saat ini alhamdulillah sudah bisa dibilang menjadi seorang peternak lah gitu ya. Jadi setelah lulus dari IPB, saya sempat dapat beasiswa juga dari Coursera ke New Zealand, Massey University. Terus sambil juga terus beternak sampai sekarang. Lokasi peternakan kita sekarang di daerah Depok. Nah itu fokusnya kita sekarang di sapi perah. Insya Allah juga nanti kita akan juga keluarin produk sendiri. Terus kita juga ada bumkurban.com, platform kurbannya ya, yang saya lakuin memang dari awal dulu peternak di dunia kurban gitu. Nah sekarang populasi kita saat ini masih sedikit, tapi kita sedang membuat farm semi modern di Cimandi ini. Kita akan buat sekitar 600 ekor dan langsung ada pabrik susunya di sana. Insya Allah juga sebentar lagi wisata sama restorannya juga mulai bergerak. Jadi kita bisa ke sana ya, kita ke sana minum di sana susu. Bisa banget, bisa.
terus segala macam. Insya Allah tahun depan sudah mulai bisa open buat umum ya. Iya. Jadi kalau kata anak muda zaman sekarang bisa healing di sana ya, Kang ya? Bisa healing Iya benar. benar. Kalau mereka healingnya ke gunung gitu ya, daerahnya kan lumayan cukup dingin, tempat kita di Mande itu di kaki gunung gede ya, di Pangrango. Kalau saya healingnya justru melihat gedung-gedung di Jakarta biasanya. Iya. Kebalikan ya, Kang. Karena setiap ke Jakarta tuh kayak, wah keren banget gedung tinggi-tinggi gitu. Ada yang berubah ya, Kang ya? Setiap dari Merasa healing gitu. langsung ke Jakarta ada yang berubah nih. Berubah banget, ngelihat lampu-lampu banyak itu seru banget ngeliat. Iya. Jadi kita ke sana tuh selain dapat dinginnya, bisa minum susunya juga, ada view enaknya juga ya, view kerennya juga ya, gitu ya, Kang ya. Kurang lebih Ya, seperti kita itu. view-nya bisa ngelihat Gunung Salak sama Gunung Gede Pangrango. Nah, tunggu dia tuh. Yang dicari anak-anak perkotaan. Oke, Iya, benar. Kang, masih ingat nggak sih turning point-nya? Kenapa memilih untuk jadi peternak atau kenapa menyukai bidang peternakan ini? Apa sih titik baliknya tuh waktu masih SMA ya waktu itu? Ya, jadi sebenarnya nggak milih ya. Jadi orang tua juga bukan peternak gitu. Orang tua kerja di salah satu bank swasta. Saya dididik jadi apa namanya orang yang biasa aja sebenarnya gitu. Dari segi agama, dari segi pendidikan itu ngalir aja, dan saya salah satu orang yang selalu duduk di belakang ya, dan ranking ke belakang juga. Jadi akademiknya kurang memang dari SD, SMP, SMA gitu. Memang akademiknya kurang. Nah disitulah sebenarnya poin saya coba buat nyari sesuatu hal yang beda. Apa sih keahlian saya gitu ya. Dari SMP tuh sudah mulai kerasa. Apa sih yang lain kok nilainya pada pinter-pinter, hebat-hebat gitu ya. Saya tuh nilainya ya bukan biasa aja, malah luar biasa di bawah gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang salah gitu kan? Apakah sayanya males gitu? Apakah sayanya apa namanya ya kurang pintar gitu kan? Bisa kasarnya bisa dibilang anak yang bodoh gitu. Tapi ternyata saya lihat memang saya beda gitu. Dari satu kelas itu saya merasa bahwa kalau melakukan sesuatu saya pasti langsung cepat ingat. Tapi kalau suruh ngafalin baca buku, susah banget ingatnya. Mau dibaca berkali-kali juga susah gitu. Jadi di situ saya mikir, berarti saya lebih apa namanya, keahlian saya mungkin di melakukan sesuatu. Nah, dulu kan lumayan ya, Google nggak begitu banyak ya, apa namanya, informasinya belum terlalu banyak. Saya coba buat baca buku biografi pengusaha, pembisnis gitu. Saya coba baca buku tentang cerita mereka, dan hampir semua buku nggak saya baca full semua. Saya cuma lihat daftar isinya aja. Saya ngelihat mana yang harus saya baca. Nah di situ akhirnya makin kuat untuk buat milih mau usaha gitu. Awalnya itu usaha di peternakan. Dulu bapak itu karena kerja di bank swasta yang maksudnya gajinya gaji karyawan gitu ya. Jadi bapak coba buat beli kambing sama domba waktu itu, sekitar 4 ekor, belilah gitu untuk tabungan niatnya. Nah di situ saya lihat, kayaknya coba saya jualin lumayan tuh dibanding cuma pelihara aja. Akhirnya saya lihat penjualan di dunia peternakan gitu ya, yang paling jackpot lah gitu disebutnya, itu di kurban, yang paling marginnya besar, dapat keuntungannya bisa sampai 150-200% malah gitu kan. Nah tertariklah di situ, akhirnya saya coba buat nyoba jualan waktu itu kurban. Alhamdulillah langsung habis dari 6 ekor sapi dan 20 ekor domba waktu itu. Nggak semuanya punya saya,
apa namanya, saya juga jualin punya orang gitu kan. Tapi berhasil. Di situ bahasa kerennya anak-anak sekarang cuan ya. Hmm. Cuannya itu lumayan. Nah, itu yang bikin saya akhirnya jadi penasaran dan mempertahankan di dunia usaha ini sampai sekarang. Jadi bukan karena background keluarga seorang peternak juga ya? Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Nah, kan akhirnya nih karena jadi udah mulai ya tadi di SMA, akhirnya memilih lah di IPB ya tadi di TNK ya. Ya, Nah, TNK. kira-kira ada nggak sih perjuangan-perjuangan nih ketika jadi mahasiswa yang bisa diingat atau kesan-kesan nih ketika jadi mahasiswa yang bisa diingat atau masih diingat lah sampai sekarang gitu? Perjuangan yang paling sederhana ya. Saya kaget ternyata di sekolah vokasi harus pakai celana bahan sama kemeja. Yang saya tahu kuliah itu bebas gitu ya, pakai baju bebas, celana jeans, rambut gondrong gitu. Tapi ternyata bedanya sekolah vokasi, saya baru tahu ternyata kita disiapkan untuk siap di dunia kerja gitu ya, niat awalnya ya dulu pas 2000 berapa saya masuk, berarti 2011. Nah di situ saya baru sadar, oh ternyata beda nih. Kalau vokasi IPB, saya dulu ngincar IPB kan dulu masih diploma namanya ya. Saya incar itu karena di diploma kan hampir 70% praktikum ya, 30% teorinya. Nah kan saya senang melakukan sesuatu, makanya saya pilihnya itu. Ditambah teknologi dan manajemen ternak yang memang saya butuhkan pada saat itu. Nah, pertama itu perjuangannya. Saya kira kuliah itu bebas, ternyata tidak. Terus apa namanya, IPB laporannya luar biasa. Luar biasa, bikin kita tuh justru makin belajar cara bikin laporan yang bagus kayak gimana. Dulu mungkin awal-awal semester 1, semester 2 stres ya, harus bikin laporan yang cukup banyak gitu. Tapi akhirnya saya nikmatin dan kepake pada saat lulus, pada saat saya jadi seorang pemimpin, kepake banget untuk melihat laporan-laporan dari manajer. Jadi saya tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, ada manfaatnya laporan gitu ya. Ada manfaatnya. Manfaatnya setelah lulus pasti kerasa buat teman-teman yang sekarang masuk IPB. Jadi kalau dulu kan saya nggak ada yang ngasih tahu bahwa ntar lulus enak nih kepake laporan, terus kita pakaian rapi, kepake pada saat lulus, enggak. Nah, sekarang nih anak-anak, teman-teman adik-adik yang baru masuk atau yang masih semester awal, saya kasih tahu bahwa kepake semua setelah kalian lulus. Jadi apa yang kalian streskan itu kepake banget setelah lulus. Jadi nggak ada yang sia-sia ya sebenarnya. Nggak ada. Justru saya menyesal. IPK saya itu 2,11 kalau nggak salah. Jadi mungkin buat teman-teman 2,11 itu di abang jurang ya kalau di kampus ya. Jadi bisa aja nggak lulus gitu sebenarnya. Tapi saat itu saya merasa sama kayak dulu saya SMP SMA. Saya merasa oke, akademik saya memang kurang, tapi saya akan coba buktiin bahwa saya kuliah, saya pengen dapat ilmunya, dan saya bisa melakukan sesuatu nanti setelah lulus. Itu sih perjuangan. Oke. Menarik ya, justru perjuangannya bukan langsung korelasinya terhadap usaha ya, maksudnya terhadap peternakan, tapi justru lebih ke gimana melawan kesulitan-kesulitan yang kebiasaan-kebiasaan itu ya. Ya. Ibaratnya kayak masuk sekolah lagi gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Terus ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kira-kira berkesan atau penting gitu ya, selain yang tadi gitu, di momen-momen kuliah atau setelah kuliah gitu dalam hidup Kang Tian nih? Oke, kalau momen kuliah, di sekolah vokasi ini alhamdulillah dosen-dosennya asik-asik ya. Jadi pada saat saya bukan mahasiswa yang pintar, tapi dosen-dosen bisa ngelihat peluang
dari saya. Jadi bukan hanya melihat nilai ya, tapi saya bisa buktiin juga, ditambah juga mereka semua support apa yang sudah saya lakuin, dan akhirnya saya buktikan lah gitu pada saat lulus. Jadi memang momen-momen itu yang saya lihat terbuka lah, jadi terbuka dari segi pemikiran. Jadi buat teman-teman jangan takut buat jujur sama dosen. Ibaratnya kayak saya kan jarang masuk ya. Jadi kan kalau di IPB jarang masuk itu kayak sesuatu hal yang dosa lah gitu ya kalau di IPB. Bahaya, nggak bisa ikut UTS UAS nanti. Nah, saya melakukan hal itu gitu. Jangan dicontoh ya. Kalau bisa lebih baik, lebih bagus. Tapi waktu itu saya melakukan, kenapa? Karena saya ada alasan, saya harus ke kandang dan segala macam, dengan alasan yang jelas dan jujur. Dan akhirnya dosen-dosen sekolah vokasi waktu itu benar-benar support kita banget, support saya banget untuk tetap berkembang. Tapi nilai juga tetap harus dikejar waktu itu. Jadi semester 3, 4 lah saya sedikit bermasalah di absensi, tetapi alhamdulillah dibantu sama beberapa dosen untuk support saya berkembang dan tetap nilai juga harus dikejar. Setelah lulus saya MOU malah dengan IPB, bukan hanya sekolah vokasi doang, akhirnya malah jadi sama IPB-nya juga, sama di teman-teman di Dramaga juga. Jadi saya bisa buktiin momen yang paling asik itu, saya bisa buktiin dan sama dosen-dosen yang mereka perjuangkan waktu itu saya dikasih lulus gitu ya, dengan nilai yang jelek, tapi saya bisa buktiin bahwa saya bisa MOU dan saya bisa bantu sekarang IPB untuk penelitian, untuk PKL gitu ya, terus untuk beberapa kerjasama program-program. Bahkan saya juga diundang untuk waktu kemarin itu diundang untuk akreditasi fakultasnya gitu ya, terus mengatur kurikulum gitu. Aneh kan ya, saya IPK kecil tapi diikuti untuk membahas tentang kurikulum T4 gitu untuk yang sekolah vokasi. Nah itu seru gitu. Jadi saya bisa buktiin bahwa pintar dan bodoh kalau kita sama-sama nggak bisa lihat peluang ya sama saja. Jadi buat teman-teman jangan malu menjadi orang yang bodoh, jangan terlalu merasa hebat juga menjadi orang yang pintar, harus balance. Nah, biar kalian juga bisa lihat peluangnya, mau pintar mau bodoh, tapi lebih bagus pintar ya. Jangan jadi orang bodoh, ya sudahlah saya bodoh aja gitu, jangan juga. Oke, gitu sih. Berarti IPB itu ini ya cukup membekas ya bagi perjalanan hidup Kang Tian ya. Iya, sampai sekarang, karena sampai sekarang dosen-dosen masih sering main ke kandang, banyak banget program, dan alhamdulillah kemarin saya diajak ke Belanda juga sama IPB. Oh gitu. Iya, sama dosen-dosen berangkat ke sana. Yang tadinya saya diajarin, akhirnya kita belajar bareng untuk kemajuannya dunia peternakan, bisnis peternakan, dan juga universitas peternakan, bahkan sampai SMK peternakan. Luar biasa. Nah, Kang, kan udah cerita tadi ya mengenai perjuangan dan kesannya ketika jadi mahasiswa. Boleh nggak sih cerita sedikit perjuangannya dalam membangun usahanya nih? Kan kita nggak cuma kuliah habis itu selesai gitu, tapi ada prosesnya nih sampai Kang Tian seperti sekarang. Boleh nggak ceritain secara singkat? Oke, prosesnya. Yang pertama yang harus teman-teman melihat saya, pertama saya harus kasih tahu bahwa saya bukan orang yang sukses. Saya juga tidak pernah memberikan kiat-kiat sukses seperti apa, gitu. Tapi saya selalu cerita gagalnya saya seperti apa. Saya biasa sebut jilid 1, 2, 3. Jadi jilid pertama saya gagal waktu itu di manajemen keuangan. Jadi karena masih muda, bisnisnya berjalan dengan stabil. Saya dapat cuan yang lumayan gitu ya pada saat
ada, akhirnya saya tidak bisa membagi antara uang pribadi dan uang usaha. Saya tidak fokus untuk pengembangan, saya hanya fokus untuk saya untuk sekian saya jadi bisa beli motor apa nih gitu. Nah akhirnya karena hal jilid 1 itu akhirnya kita sampai minus, sampai saya harus jual sapi yang produktif, terus untuk duitnya untuk hidupin sapi yang nggak produktif untuk hidupin sapi yang produktif. Nah, jilid 2 saya mengalami masalah di manajemen pemeliharaan. Jadi kenapa saya milih kelompok vokasi waktu itu, karena manajemen pemeliharaan ini jadi salah satu masalah buat saya, karena saya nggak tahu cara melihara ternak yang baik dan benar itu kayak apa. Karena kan dulu saya belajar hanya sebagai otodidak aja ya, sebagai peternak otodidak gitu. Nah, saya coba belajar di vokasi, jadi saya tahu bagaimana menggunakan produk daging yang bagus, susu yang bagus, pelihara hewan ternak itu dengan baik, sampai SDM ya, sampai SDM. Itu jilid 2, saya juga ngalamin hal kegagalan sama, sampai minus bisa sampai 40 sampai 60 juta sebulan waktu itu. Jadi cash flow-nya sangat tidak sehat. Tapi saya belajar di PB, pelan-pelan saya rubah tempat pakan dan segala macam, dari fasilitas bangunan saya rubah, mulai membaik. Nah, jilid 3 2017 saya harus kehilangan aset tanah yang saya tempatin waktu itu di Sentul. Jadi sekitar hampir 48 sampai 52 hektar yang kita perjuangkan dulu, dari 6 ekor sapi, dari 20 ekor domba, sampai bisa punya aset seperti itu dari 2009 ke 2017. Tapi 2017 tiba-tiba harus ada yang mengakui dari pihak eksternal di daerah Sentul. Ya. Jadi diakui tanah itu, akhirnya sengketa. Hampir 1,5 tahun saya coba buat fight, jadi di persidangan waktu itu hampir sekitar 28 kali sidang waktu itu untuk mempertahankan tanah kita. Tapi akhirnya kita kalah karena lawan kita salah satu pengembang properti besar di Indonesia. Jadi untuk lawan seorang peternak kayaknya sulit ya waktu itu. Akhirnya kita harus kehilangan sapi perah 150 ekor, sapi potong 200, dombanya hampir sekitar 1.400. Tanahnya sekitar 52 hektar itu hilang begitu saja. Kita harus obral sapinya karena waktu itu tanahnya nggak bisa dipakai lagi karena sengketa ya, jadi nggak boleh kegiatan. Itu harus kita obral semua. Nah, sampailah saya di titik nol waktu itu. Jadi duit habis buat sidang, sapi juga udah nggak ada. Itu di titik nol, sama sekali nggak punya modal. Jadi teman-teman ada yang bilang saya punya ide tapi saya nggak punya modal gitu. Waktu itu saya modal sendiri, udah punya modal malah hilang. Sekarang bapak nol sama sekali. Jadi modal bukan jadi masalah sebenarnya, nol waktu itu benar-benar. Nah 2018 saya berpikir buat akhir ya 2018 saya berpikir buat akhirnya saya butuh investor nih. Saya beranikan diri untuk mengembangkan usaha saya dari segi permodalan. Nah, saya berani mengajak investor untuk kerjasama. Di situ alhamdulillah prosesnya cukup cepat waktu itu. Ya, saya dapat investor. Nah, kita bangun yang di Cimandeng sekarang itu dengan investor yang baru, dengan nilainya yang mungkin tidak saya bayangkan juga waktu itu. Saya dapat modal hampir sekitar puluhan miliar. Itu hal yang menurut saya, ternyata modal utama itu adalah pengalaman. Jadi saya bisa ketemu investor tanpa presentasi, tanpa jelasin analisis usaha. Saya cuma bercerita kondisinya. Akhirnya dia mau, akhirnya kita hitung bareng, dan terjadilah sampai sekarang. Jadi kalau kesimpulannya ya dari kegagalan tadi buat teman-teman, usaha itu kerja keras ya, kerja keras yang disatukan sama bakat. Jadi
nggak cuma hanya kerja keras, tapi kalian harus punya bakat. Bakat itu bisa kita asah, bisa kita bentuk. Jadi, wah ini bukan passion saya. Sebenarnya peternakan juga awalnya bukan passion saya gitu. Tapi saya bisa bentuk passion itu, saya bisa bentuk bakat saya di situ, dan alhamdulillah saya diamanahkan jadi ketua peternak muda Indonesia ya, perhimpunan itu seluruh Indonesia. Bahkan bisa kadang-kadang suka bertanya tentang kemarin PMK ya, tentang vaksin. Waktu itu saya bantu berjuang buat mereka untuk mendapatkan vaksin. Itu hal-hal yang menurut saya dulu bukan passion saya, kenapa jadi sekarang jadi tanggung jawab saya gitu, karena saya udah bentuk passion saya sendiri. Jadi jangan pernah berpikir saya capek, saya nggak dapet, saya ini bukan passion saya, ini bukan ini. Jangan berpikir begitu. Itu sih perjuangannya. Oke. Ya, luar biasa banget. Itu pelajaran berharga banget ya bagi kita semua tentunya ya, bukan cuma Kang Tian doang ya. Semoga kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang sudah dialami Kang Tian, dan kita bisa memperbaikinya lah ya. Yang tadi jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Jadi kalian tetap harus merasakan bagaimana cara berpikir keras dan melakukan kerja keras yang itu justru akan membentuk pengalaman kita. Contoh yang paling gampang gini deh, bikin TA atau bikin skripsi ya,